Mereka bilang di balik setiap pria sukses ada seorang wanita, tapi kadang-kadang dia ada di sampingnya menghitung miliaran dolar, sementara kita menghitung sisa uang sebelum gajian. Mackenzie Scott mengubah patah hati menjadi miliaran dolar. Abigail Johnson mengelola lebih banyak uang sebelum makan siang daripada yang akan Anda lihat seumur hidup. Julia Koch mewarisi miliaran dolar yang cukup untuk membuat anak-anak kaya iri, dan Savitri Jindal mengelola kerajaan yang begitu besar, sehingga pekerjaan 9 to 5 Anda terasa seperti berjualan limun. Siap merasa bangkrut? Mari kita saksikan istri-istri terkaya di dunia. Francoise Bettencourt Meyers, 75 miliar dolar. Francoise Bettencourt Meyers, istri Jean-Pierre Meyers dan cucu Eugene Schueller, bukan hanya menikah dengan uang, dia adalah uang itu sendiri. Dia adalah pewaris miliarder tahta L'Oreal dan pemilik kekayaan bersih yang mencapai angka 100 miliar dolar. Itu bukan sekadar uang mainan monopoli. Itu adalah uang yang cukup untuk membeli sebuah negara kecil dan menamainya sesuai dengan warna lipstik favorit Anda. Sahamnya sebesar 33% di L'Oreal menghasilkan dividen yang cukup untuk membuat bankir Swiss iri. Lahir tahun 1953, Francoise tidak hanya mewarisi kekayaan, tetapi juga warisan inovasi kimia berkat kakek Eugene Schueller dan pertarungan di ruang direksi berkat menjadi bagian dari dinasti Bettencourt. Dia telah menulis buku-buku membuktikan bahwa dia sama nyaman membicarakan tafsir Alkitab seperti membicarakan harga saham L'Oreal. Tentu saja kekayaan dinasti jarang bebas dari drama, dan perseteruan keluarga Bettencourt bisa membuat sinetron primetime pun malu. Di tengah semua itu, perselisihan hukum yang melibatkan Françoise Marie Bannier, skandal senilai 1,3 miliar euro yang berpusat pada uang tunai, seni, dan polis asuransi. Itu miliar dengan huruf B, jenis uang yang tidak bisa Anda simpan sembarangan di bawah bantal sofa. Setelah ibunya meninggal di tahun 2017, kekayaan Françoise melonjak, tapi bukan hanya karena warisan pasif. Investasi cerdas dan kinerja solid L'Oreal menjadi pendorong utama. Di tahun 2023, pendapatan L'Oreal mencapai 41 miliar euro, membuktikan bahwa orang akan selalu membayar untuk janji awet muda, atau setidaknya kerutan yang lebih sedikit. Namun, dia bukan hanya menimbun kekayaan, dia juga menjadi sorotan karena membagikannya. Donasi sebesar 226 juta dolar untuk Notre Dame adalah pernyataan, ya, saya lebih kaya dari Croesus, dan ya, saya peduli pada pelestarian warisan budaya. Itu cukup untuk membangun katedral dengan emas, dan masih tersisa uang untuk sebotol Bordeaux yang layak. Francoise Bettencourt Meyers bukan hanya nama di daftar Forbes, dia adalah sosok yang berpengaruh, seorang anggota dewan yang mengarahkan kerajaan global, pemegang saham utama yang mendapatkan dividen yang cukup untuk mendanai negara kecil, dan seorang filantropis yang memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan nyata atau setidaknya menghasilkan publisitas yang baik. Jadi, saat Anda memilih maskara L'Oreal, ingatlah bahwa Anda berkontribusi pada kekayaan seorang wanita yang bisa membeli dan menjual seluruh hidup Anda ribuan kali lipat. Tapi hey, setidaknya Anda akan memiliki bulu mata yang indah saat melakukannya, karena seperti yang dikatakan L'Oreal, Anda pantas mendapatkannya, bahkan jika itu hanya sebagian kecil dari miliaran Françoise. Sementara Françoise Bettencourt Meyers membangun kekayaannya dari kecantikan dan mewah. Istri berikutnya dalam daftar kami memiliki kekayaan yang mengalir dari minyak, kimia, dan salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika. Jacqueline Mars, 42,5 miliar dolar. Jacqueline Mars yang saat ini tidak menikah karena telah bercerai 2 kali, membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan suami untuk membangun kerajaan permen. Meskipun dilahirkan dalam keluarga kaya tentu membantu. Sebagai pewaris kekayaan Mars Incorporated, ia memiliki kekayaan bersih real time sebesar 42,4 miliar dolar. Itu cukup untuk membeli sekitar 84,8 miliar batang sneakers. Meskipun kami ragu bahkan dia bisa memakan sebanyak itu. Lahir tanggal 10 Oktober tahun 1939, Jacqueline adalah cucu dari Frank C. Mars, pendiri Mars Incorporated yang memulai semuanya dengan permen buttercream. Bayangkan saja ledakan gula di acara keluarga. Ia lulus dari Bryn Mawr College dengan gelar dalam antropologi yang mungkin berguna saat mencoba memahami dorongan primal yang mendorong orang untuk mengonsumsi coklat dalam jumlah besar. Jacqueline bergabung dengan Mars Incorporated di tahun 1982 sebagai presiden divisi produk makanan, peran yang kemungkinan melibatkan banyak uji rasa dan keputusan strategis tentang perbandingan
perbandingan kacang dan coklat yang sempurna. Dia pensiun tahun 2001, kemungkinan untuk fokus pada kegiatan filantropi dan olahraga berkuda, karena ketika Anda sekaya itu, Anda butuh hobi yang bermakna dan melibatkan kuda. Meskipun keluarga Mars terkenal sangat privat, Jacqueline telah tampil di depan publik untuk kegiatan filantropi, mendukung institusi seperti Smithsonian National Museum of American History. Ini adalah upaya mulia, membuktikan bahwa bahkan pewaris perusahaan permen pun memiliki tempat khusus untuk hal-hal yang tidak terbuat dari gula. Meskipun kami menduga dia masih sesekali mencuri batang Snickers. Nilai kekayaan bersihnya bervariasi tergantung pada indeks yang digunakan. Bloomberg Billionaires Index memperkirakan kekayaannya sebesar 46,6 miliar dolar per November 2023. Sementara Forbes memperkirakan kekayaannya sebesar 38,3 miliar dolar dalam peringkat wanita terkaya di dunia. Tahun 2023, apapun caranya, dia tetap termasuk salah satu orang terkaya di dunia. Tanggal 12 Februari 2025, Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya secara real time mencapai 42,4 miliar dolar. Jacqueline Mars adalah sosok berpengaruh di dunia bisnis, filantropis yang rendah hati, dan pengingat bahwa terkadang hal-hal termanis dalam hidup datang dengan warisan miliaran dolar. Dan sementara kita semua harus membayar ekstra untuk sneakers ukuran kecil, dia mungkin memiliki persediaan seumur hidup di mansionnya, bersama kandang kuda yang penuh dan rencana perawatan gigi yang sangat baik. Sementara Jacqueline Mars membangun kerajaan dari permen. Generasi berikutnya membuat gelombang dengan memberikan kekayaan mereka lebih cepat daripada mereka mendapatkannya. Mackenzie Scott, 42,1 miliar dolar. Mackenzie Scott, mantan istri Jeff Bezos dari Amazon, membuktikan bahwa terkadang cara terbaik untuk menjadi salah satu wanita terkaya di dunia adalah menikahi pria yang menjual segala sesuatu, mulai dari buku hingga blender, lalu bercerai dengan damai dan menguntungkan. Dengan kekayaan bersih yang dulu pernah mencapai 40 miliar dolar dan kini mendekati 30 miliar dolar setelah menjual saham Amazon, Scott berhasil mengubah pengalaman pahit dari perceraiannya menjadi aksi dermawan yang luar biasa, sampai-sampai membuat para dermawan berpengalaman pun terkagum-kagum. Lahir dengan nama Mackenzie Tuttle tanggal 7 April tahun 1970 di San Francisco, dia bukan hanya seorang miliarder, dia juga seorang novelis dengan gelar sarjana bahasa Inggris dari Universitas Princeton. Ia bahkan pernah bekerja bersama Bezos di D.A. Shaw, sebuah perusahaan investasi di mana ia disebut-sebut sebagai orang yang mewawancarai Bezos saat awal bergabung. Dari situlah kisah mereka dimulai, pertemuan yang bukan hanya romantis tapi juga penuh kerjasama yang akhirnya melahirkan Amazon. Tahun 1993, pasangan ini menikah dan meninggalkan pekerjaan mereka untuk mendirikan Amazon. Setelah 25 tahun pernikahan, 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang diadopsi dari Cina, Jeff dan Mackenzie mengumumkan perceraian mereka di bulan Januari tahun 2019. Detail yang menonjol adalah mereka tidak menandatangani perjanjian pranikah, dan logikanya sederhana, Amazon belum ada saat mereka menikah. Kesepakatan perceraian mereka menjadi bahan pembicaraan. Scott mendapatkan sekitar 38,3 miliar dolar dalam bentuk saham Amazon yang setara dengan 4% saham perusahaan. Jumlah itu cukup untuk membuat siapapun merasa bahwa perpisahan mereka adalah berkah finansial. Setelah berpisah dengan Jeff Bezos, Mackenzie Scott jatuh cinta dengan seorang guru sains bernama Dan Jewett dan mereka menikah di bulan Maret tahun 2021. Sangat mengejutkan bagi semua orang melihat Mackenzie menikah dengan seorang guru sains yang pernah mengajar anak-anak di sekolah Lakeside di Seattle. Sayangnya, setelah bersama selama setahun, bulan September 2022, Mackenzie mengajukan gugatan cerai dan di bulan Januari 2023 ia berpisah dengan Dan Jewett. Namun, disinilah cerita ini menjadi menarik. Scott telah berkomitmen untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan amal. Melalui organisasinya Yield Giving, ia telah menyumbangkan miliaran dolar ke berbagai organisasi. Mackenzie Scott membuktikan bahwa terkadang balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik dan memberi dengan murah hati. Ia sedang menulis ulang narasi tentang miliarder yang bercerai, satu sumbangan demi satu sumbangan. Dan meskipun Elon Musk mungkin telah menyindir upaya filantropisnya, Scott tampaknya tidak terpengaruh, terus melanjutkan misinya untuk mendonasikan kekayaannya dengan semangat yang membuat kita semua merasa sangat tidak cukup. Selanjutnya, kita memiliki seorang miliarder yang membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan suami untuk membangun kerajaan.
Abigail Johnson, 39,8 miliar dolar. Abigail Johnson membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan suami untuk mengendalikan kekayaan yang akan membuat Croesus sendiri malu. Dia menikah dengan Christopher J. McCown, co-founder dan presiden sebuah perusahaan informasi kesehatan. Sebagai ketua dan CEO Fidelity Investments, dia memegang kendali atas kerajaan senilai 39,8 miliar dolar. Lahir tanggal 19 Desember 1961, Abigail mewarisi bakat alami di bidang keuangan. Kakeknya adalah pendiri Fidelity Management and Research, jadi bisa dibilang dia lahir dengan sendok saham di mulutnya. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang sejarah seni karena bahkan seorang miliarder pun perlu tahu cara menghargai karya Rembrandt. Lalu melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Harvard Business School. Johnson memulai karirnya di Fidelity tahun 1980-an, mulai dari posisi layanan pelanggan. Menyenangkan mengetahui bahwa bahkan orang super kaya pun harus menghadapi pelanggan marah pada suatu saat, meskipun kami menduga keluhannya lebih halus. Di tahun 2014, dia naik ke posisi CEO, menggantikan ayahnya. Tahun 2016, dia menjadi ketua, memberikan kendali penuh atas Fidelity dan 45.000 karyawannya. Sumber pendapatan utamanya berasal dari Fidelity Investments. Keluarga Johnson memiliki 49% saham perusahaan. Abigail juga membawa Fidelity ke dunia cryptocurrency, memungkinkan investor institusional untuk memperdagangkan Bitcoin dan Ethereum. Abigail Johnson menunjukkan bahwa terkadang cara terbaik untuk membangun kekayaan adalah mewarisi kecerdasan bisnis yang baik dan warisan keluarga yang sudah bernilai miliaran dolar. Sementara kita semua berusaha menyeimbangkan buku tabungan. Dia mungkin sedang memikirkan cara menghabiskan miliaran dolar berikutnya sambil menikah dan memiliki 2 anak. Sementara Abigail Johnson membentuk kerajaan keuangan, cerita berikutnya menunjukkan bagaimana seorang wanita membangun kekayaannya dengan perpaduan warisan dan kecerdasan bisnis. Savitri Jindal, 34,3 miliar dolar. Savitri Jindal, janda mendiang O.P. Jindal dan ketua emeritus O.P. Jindal Group, membuktikan bahwa terkadang cara terbaik untuk naik daftar Forbes adalah melalui perpaduan warisan, kecerdasan bisnis yang tajam, dan mungkin sedikit ketegasan mengingat industri inti keluarga. Sebagai wanita terkaya di India, ia memiliki kekayaan bersih sebesar 34,3 miliar dolar, angka yang dapat membuat bahkan maharaja paling berpengalaman pun terkejut. Lahir tanggal 20 Maret tahun 1950 di Tinsukia, Assam, Jindal tidak selalu ditakdirkan untuk masuk dalam daftar Forbes 50. Ia menikah dengan O.P. Jindal tahun 1970-an, dan sementara suaminya membangun Jindal Group menjadi konglomerat baja dan energi, ia sibuk mengurus keluarga dan diduga mempelajari seluk-beluk dunia bisnis. Setelah sang suami meninggal tragis dalam kecelakaan helikopter tahun 2005, ia mengambil alih kepemimpinan grup dalam transisi dramatis yang layak diangkat ke layar lebar Bollywood. Jindal Group adalah konglomerat diversifikasi dengan kepentingan di baja, energi, semen, dan infrastruktur. Portofolio semacam ini membuat analis keuangan terkesima dan aktivis lingkungan? Well, mungkin tidak. Perusahaan-perusahaan grup tersebut dibagi di antara keempat putranya, masing-masing mengelola segmen yang berbeda, membuktikan bahwa bahkan keluarga miliarder harus memahami dinamika saudara kandung saat membagi harta warisan. Jindal juga pernah terjun ke dunia politik, menjabat menteri di pemerintah Haryana dan anggota Haryana Vidhan Sabha. Ia bahkan kehilangan kursinya dalam pemilu 2014, pengalaman yang memalukan yang membuktikan bahwa bahkan miliarder pun tidak kebal terhadap kehendak pemilih. Meskipun dia adalah wanita terkaya di India, Jindal juga berbagi sorotan global dengan para titan keuangan wanita lainnya seperti pewaris L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers, dan Alice Walton dari Walmart. Ini adalah jenis perusahaan yang membuat Anda penasaran seperti apa diskusi klub buku mereka. Jadi, apakah dia sedang menavigasi kompleksitas industri baja atau bermanuver di perairan berbahaya politik India? Savitri Jindal adalah sosok yang patut diperhitungkan. Dia juga menjabat sebagai Presiden Maharaja Agrasen Medical College, Agroha. Dia membuktikan bahwa bahkan setelah mewarisi kekayaan yang luar biasa, masih ada ruang untuk ambisi, pengaruh, dan mungkin sedikit pengakuan yang pantas. Sementara Savitri Jindal membangun warisannya, Miriam Adelson menjaga kerajaan dan kekayaan mendiang suaminya tetap berkembang. Miriam Adelson, 32 miliar dolar. Miriam Adelson, janda dari magnat kasino mendiang Sheldon Adelson, membuktikan bahwa di balik setiap kekayaan besar ada seorang wanita yang mewarisinya dan mungkin tahu cara menghitung kartu lebih baik daripada kebanyakan dari kita. Sebagai orang Israel terkaya di dunia, Miriam menguasai kekayaan sebesar 32 miliar dolar. Angka yang begitu besar hingga bahkan penjudi profesional pun mungkin mempertanyakan pilihan hidup mereka. Lahir sebagai Miriam Farbstein tahun
1945 di wilayah yang saat itu dikenal sebagai Palestina Mandat Inggris. Dari orang tua yang selamat dari Holocaust, dia bukanlah ibu rumah tangga biasa di Las Vegas. Dia meraih gelar Bachelor of Science dalam mikrobiologi dan genetika dari Universitas Ibrani Yerusalem dan gelar kedokteran dari Fakultas Kedokteran Sackler Universitas Tel Aviv. Sebelum menjadi Ratu Kasino, dia bekerja sebagai dokter spesialis di ruang gawat darurat Rumah Sakit Rokash di Tel Aviv. Bicara tentang perubahan karir dari menyelamatkan nyawa menjadi menghitung chip, Miriam bertemu Sheldon tahun 1989 di Universitas Rockefeller saat ia sedang menekuni spesialisasi dalam kecanduan obat-obatan. Rupanya, bahkan seorang miliarder pun membutuhkan cinta, atau setidaknya seseorang untuk berbagi kerajaan bisnis perjudiannya, dan mungkin memberi saran medis setelah malam panjang di meja judi. Mereka menikah tahun 1991. Keluarga Adelson adalah pemain utama dalam politik Partai Republik, menyumbangkan jumlah uang yang bisa membuat lobi politik berpengalaman pun malu. Miriam menjabat sebagai wakil ketua keuangan untuk pelantikan Donald Trump. Mereka menyumbangkan 75 juta dolar untuk kampanye pencalonan ulang Trump yang gagal, yang bisa jadi merupakan bukti keyakinan politik mereka atau taruhan paling mahal dalam sejarah. Trump memberinya Presidential Medal of Freedom, membuktikan bahwa bahkan presiden menghargai donatur yang dermawan, terutama yang mungkin membutuhkan kasino dibangun di Mars suatu hari nanti. Setelah Sheldon meninggal tahun 2021, Miriam mengambil alih kerajaan bisnisnya, menjadi pemegang saham mayoritas Las Vegas Sands. Dia juga memiliki surat kabar Israel Hayom dan bersama keluarganya Las Vegas Review Journal. Karena apa gunanya kekayaan tanpa sedikit pengaruh media? Itu seperti memiliki semua hotel di monopoli dan kemudian membeli surat kabar untuk menulis ulasan yang memuji-muji. Dia juga merupakan pemilik mayoritas tim basket Dallas Mavericks bersama menantunya, Patrick Dumont. Miriam Adelson tidak hanya duduk di atas miliaran dolar. Melalui Yayasan Adelson, dia dan Sheldon menyumbangkan ratusan juta dolar untuk penyebab Yahudi dan Israel. Karena ketika Anda sekaya itu, Anda bisa berfilantropi atau setidaknya memperbaiki citra publik Anda. Keluarga Adelson telah mengumpulkan sekitar 10 miliar dolar dari dividen Sands dan bahkan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan tahun 2008 dengan menyumbangkan 1 miliar dolar. Jadi, apakah dia menyelamatkan jiwa dari kecanduan atau mempengaruhi pemilihan presiden? Miriam Adelson adalah sosok yang patut diperhitungkan. Dia membuktikan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa membeli banyak hal lain, termasuk pengaruh politik, kerajaan media, Dallas Mavericks, dan mungkin bahkan peluang sedikit lebih baik untuk menang di blackjack. Sementara Miriam Adelson terus membentuk kerajaannya, selanjutnya kita memiliki Iris von Bona yang mengubah pernikahan yang kuat menjadi dinasti yang kuat. Iris von Bona, 25,7 miliar dolar. Iris von Bona, meskipun kini janda, membuktikan bahwa menikah dengan baik bisa menjamin kesuksesan finansial seumur hidup meski dia jauh lebih dari sekadar istri. Sebagai ibu dari keluarga Luxich dan pengendali kerajaan bisnis di Chile, dia mengendalikan kekayaan yang diperkirakan mencapai 25,7 miliar dolar. Mari kita katakan saja dia tidak perlu memotong kupon, kecuali untuk sabun cuci piring berlapis emas. Lahir di Chile tahun 1942 atau 1943, Iris bertemu Andronico Luxich Abarwa saat ia berusia 17 tahun dan dia sedikit lebih muda. Mereka menikah di tahun berikutnya, membawa Iris ke dunia tambang tembaga dan urusan keuangan yang kompleks. Selama sebagian besar hidupnya, keterlibatan von Bona dalam dunia bisnis terutama di belakang layar. Ia menjadi ibu tiri bagi 5 anak Andronico. Von Bona mewarisi kekayaannya setelah suaminya meninggal di tahun 2005, menjadi pemegang saham mayoritas di Antofagasta, salah satu perusahaan tambang tembaga terbesar di dunia. Hal ini langsung menjadikannya orang terkaya di Chile, gelar yang ia pegang hingga kini. Putranya, Jan Paul Luxich, mengelola Antofagasta PLC, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Ketiga putra laki-lakinya mengambil alih bagian-bagian berbeda dari kerajaan bisnis tersebut. Namun, kecerdasan bisnisnya tidak berhenti di situ. Von Bona juga mengendalikan melalui Quinenco, Banco de Chile, Madeco, produsen produk tembaga, produsen bir terbesar di negara itu, CU, dan raksasa pelayaran CSAV, perusahaan pelayaran terbesar ke-16 di dunia berdasarkan TEUs. Dia memiliki jaringan hotel mewah dan resor mewah di Kroasia. Dan jika dia bosan dengan semua itu, dia juga mengakuisisi 70% saham stasiun televisi Chile, Kanal 13. Secara umum, sebagian besar keputusan bisnis besar yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang dia kelola harus disetujui oleh von Bona, meskipun putra-putranya yang mengelola operasional sehari-hari. Meski memiliki kekayaan dan pengaruh besar, von Bona tetap menjalani hidup dengan rendah hati dan jarang muncul di media. Ia lebih memilih menjalani kehidupan
kehidupan pribadi, menghabiskan waktunya di antara rumah-rumahnya yang terletak di Vitacura, Santiago, Chile, Belgravia, London, dan Liechtenstein. Ia juga dikenal sebagai penganut Katolik Roma yang taat. Von Bona telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang filantropi di Chile, termasuk donasi rekor untuk Chilean Teleton yang membantu anak-anak dengan disabilitas fisik. Dia mendonasikan 3,1 miliar peso Chili tahun 2015 dan 4,4 miliar peso Chili tahun 2016, memecahkan rekor baru untuk acara amal tersebut. Selanjutnya, kita memiliki Susanne Klatten yang membentuk ekonomi Jerman 1 miliar demi 1 miliar. Susanne Klatten 24,1 miliar dolar. Susanne Klatten bukan hanya istri seseorang, dia adalah mesin keuangan dari sebagian besar ekonomi Jerman, membuktikan bahwa beberapa warisan dibangun, bukan hanya diwariskan. Dengan kekayaan bersih yang dilaporkan sebesar 24,1 miliar dolar, jejak keuangan wanita ini lebih besar daripada banyak negara kecil. Meskipun berbagai sumber memberikan perkiraan yang sedikit berbeda, peringkatnya sebagai wanita terkaya di Jerman tetap tak tertandingi. Lahir dengan nama Susanne Hanna Ursula Quandt, tanggal 28 April 1962, dia adalah bangsawan otomotif sejak lahir. Ayahnya, Herbert, terkenal karena menyelamatkan BMW dari ambang kebangkrutan dan mengubahnya menjadi raksasa global yang kita kenal hari ini. Bayangkan memiliki kisah asal-usul keluarga yang pada dasarnya adalah kisah pahlawan super korporat. Namun, Klatten tidak hanya mengandalkan kekayaan warisan. Ia adalah seorang wanita bisnis yang tangguh dengan gelar sarjana keuangan bisnis dan MBA dari IMD Business School di Lausanne. Sebelum memimpin kerajaan bisnisnya, ia mengasah kemampuannya di agen periklanan Young dan Rubicam dan bekerja secara rahasia sebagai Susanne Kant di berbagai bank dan firma konsultan, mungkin untuk menghindari diskon sebagai pewaris kekayaan dalam pekerjaannya. Sumber kekayaan utamanya adalah kepemilikan saham yang signifikan di BMW, sekitar 21,7% dari saham biasa dan raksasa kimia Altana. Ia memainkan peran kunci dalam mengubah Altana menjadi pemain global dan akhirnya mengakuisisi mayoritas sahamnya. Selain otomotif dan kimia, Klatten juga memiliki saham di produsen grafit SGL Carbon, perusahaan keamanan kartu kredit Entrust Datacard, dan pengembang turbin Nordex, menunjukkan portofolio yang beragam dan menguntungkan. Prestasi Susanne tidak luput dari perhatian. Dia menerima Bavarian Order of Merit tahun 2007. Dia juga dinobatkan sebagai Senator Kehormatan Universitas Teknologi Munich tahun 2004 dan menerima gelar kehormatan dari Universitas Buckingham tahun 2022. Di tahun 2017, dia menerima 504 juta euro untuk 20,9% sahamnya. Meskipun memiliki profil publik yang tinggi, Klatten sangat menghargai privasinya. Hidupnya tidak luput dari drama, termasuk upaya pemerasan yang menonjol di tahun 2007. Susanne Klatten adalah kekuatan besar di dunia bisnis, pengingat bahwa kecerdasan, ketekunan, dan dasar yang kokoh dapat membuka jalan menuju kesuksesan yang tak terduga. Sementara banyak orang bermimpi memenangkan lotre, ia mewakili kenyataan di mana kekayaan warisan hanyalah titik awal, bukan tujuan akhir. Setelah Susanne, selanjutnya kita memiliki Ratu Rania Al Abdullah, whose pengaruh kerajaan melampaui batas istana. Rania Al Abdullah, 750 juta dolar. Ratu Rania Al Abdullah, istri Raja Abdullah II dari Yordania, membuktikan bahwa menjadi anggota kerajaan adalah pekerjaan yang menguntungkan, meskipun mungkin tidak seberapa menguntungkan seperti yang dilansir oleh beberapa headline, kecuali jika pekerjaan sampingan Anda melibatkan mengubah pasir menjadi emas. Sementara beberapa sumber mengklaim kekayaan bersihnya bersama suaminya mencapai 750 juta dolar. Laporan lain memperkirakan kekayaan pribadinya sekitar 35 juta dolar. Mari kita katakan saja dia hidup nyaman. Meskipun dia tidak membiayai PDB Yordania secara pribadi, setidaknya dia tidak akan memotong kupon dalam waktu dekat. Lahir dengan nama Rania Al Yassin di Kuwait dari orang tua Palestina tanggal 1 Agustus tahun 1970, dia bukan hanya wajah cantik dengan mahkota. Dia adalah seorang anggota kerajaan yang paham teknologi dan mahir dalam spreadsheet. Sebelum menikah dengan keluarga kerajaan, dia bekerja di bidang pemasaran di Citibank dan kemudian di Apple di Amman. Bicara tentang peningkatan karir, dia bertemu Pangeran Abdullah bin Al Hussein di sebuah pesta makan malam Bull SN Januari tahun 1993 dan menikah 6 bulan kemudian. Itu adalah cinta yang datang tiba-tiba yang berujung pada seumur hidup penuh tugas kerajaan
kerajaan dan lemari pakaian desainer. Sejak naik takhta tahun 1999, Ratu Rania menjadi ikon global, dikenal karena karya kemanusiaannya, advokasi untuk pendidikan, dan gaya yang tak tertandingi. Dia mendukung isu-isu progresif dalam pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan pemuda, membuktikan bahwa Anda bisa mengenakan mahkota dan tetap menjadi kekuatan untuk kebaikan. Keuangan monarki Yordania diselimuti misteri, tetapi sedikit gambaran di balik layar terungkap melalui Pandora Papers yang bocor tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa Raja Abdullah dan Ratu Rania memiliki aset properti senilai setidaknya 140 juta dolar di seluruh dunia. Ini termasuk 3 properti tepi laut di Malibu, California, serta properti di London, Ascot, dan Washington DC, karena bahkan bangsawan pun membutuhkan rumah liburan untuk melarikan diri dari kesibukan menjadi bangsawan. Namun, penting untuk diingat bahwa sekitar 1/4 penduduk Yordania hidup dalam kemiskinan. Jadi mungkin properti tepi laut tersebut datang dengan sedikit citra yang kurang menyenangkan. Dia telah menerima berbagai penghargaan, seperti Life Achievement Award dari International Osteoporosis Foundation, karena tulang yang kuat sangat penting untuk mengenakan perhiasan berat. Di tahun 2008, dia menerima YouTube Visionary Award pertama, membuktikan dia adalah trendsetter sebelum TikTok bahkan menjadi ide di benak Zuckerberg. Baik saat bergaul dengan pemimpin dunia atau memperjuangkan hak-hak pemuda Yordania, Ratu Rania telah menempatkan dirinya sebagai seorang bangsawan modern dan visioner. Meskipun ukuran kekayaan pribadinya mungkin diperdebatkan, satu hal yang jelas, dia hidup dalam kehidupan yang kebanyakan dari kita hanya bisa impikan, sambil berusaha membuat dunia menjadi sedikit lebih baik. Dan jika itu bukan kombinasi yang menang, apalagi terakhir namun tidak kalah penting, kita memiliki Ratu Saleha, di mana kehidupan kerajaan adalah pertunjukan gemerlap kekayaan dan kekuasaan. Ratu Saleha. Ratu Saleha, istri Sultan Hasan al-Bolkiah dari Brunei, bukan hanya menikah dengan bangsawan. Dia hampir seperti bangsawan yang hidup, berenang dalam lautan permata dan memimpin gaya hidup yang membuat kata kaya terdengar seperti eufemisme untuk sedikit nyaman. Meskipun menghitung kekayaan bersihnya secara pasti lebih sulit daripada menyeimbangkan tiara di atas sepeda roda satu, aksesnya ke kekayaan Sultan yang diperkirakan mencapai 30 miliar dolar memastikan kehidupan mewah yang tak tertandingi. Lahir dengan nama pengiran anak Saleha tanggal 27 Maret tahun 1946, ia adalah sepupu pertama Sultan, membuktikan bahwa di Brunei menjaga kekuasaan dalam keluarga lebih dari sekadar saran. Setelah suaminya menjadi Sultan, ia menjadi raja istri permaisuri, menggantikan ibu mertuanya. Tinggal di Istana Nurul Iman, kediaman resmi Sultan, Saleha menikmati segala kemewahan istana yang memiliki 1.788 kamar, 257 kamar mandi, dan aula jamuan yang cukup besar untuk menjamu satu negara kecil. Nilai istana ini diperkirakan mencapai 1,4 miliar dolar, dihiasi dengan emas, marmer, dan begitu banyak lampu gantung hingga bisa membuat Liberace malu. Istana ini memiliki masjid yang dapat menampung 1.500 orang, kandang untuk 200 kuda polo, dan bahkan sebuah lukisan karya Renoir yang dibeli Sultan seharga 70 juta dolar tahun 1980. Ketika teman-temannya menganggap rumah itu terlalu mewah, ia hanya membangun rumah lain. Meskipun kebiasaan belanja mewah Sultan, termasuk koleksi mobil mewah lebih dari sudah legendaris, Ratu Saleha tetap mempertahankan kesederhanaan dan kewibawaan. Meskipun kemungkinan ia memiliki lemari pakaian yang lebih besar dari apartemen rata-rata. Karena poligami diizinkan di Brunei, Saleha tetap menjadi Ratu Permaisuri. Namun, tidak semuanya tentang mahkota dan pesta teh. Ratu Saleha dikenal karena keterlibatannya dalam kegiatan amal, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Dia juga dikenal karena investasinya yang strategis. Jadi, meskipun kita mungkin tidak pernah tahu secara pasti seberapa besar kekayaan pribadi Ratu Saleha, bisa dipastikan dia hidup dengan baik. Dia mewakili kehidupan kemewahan yang tak terbayangkan, diimbangi dengan rasa tanggung jawab kerajaan. Dan selama minyak Brunei terus mengalir, kekuasaan elegan Ratu Saleha tidak mungkin menghadapi pemotongan anggaran dalam waktu dekat. Itu semua tentang istri-istri terkaya di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lewatkan video terbaru kami. Cukup dengan 1 klik saja.